Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrian Septiana Fajrin dari kelas 2 PAIG, NIM 224110402295. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi filsafat fenomenologi, filsafat positivisme, dan filsafat postpositivisme. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang filsafat fenomenologi. Ya, secara etimologi, filsafat fenomenologi ini yaitu objek persepsi atau apa yang diamati. Sesuatu yang tampak pada kesadaran kita, objek pengalaman indrawi, dan suatu fakta yang dapat diamati. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa fenomena yaitu studi tentang pengalaman dan bagaimana kita mengalami pengalaman tersebut. Dalam artian di sini yaitu kita mempelajari fenomenologi ini itu dengan pengalaman sadar yang ditujukan untuk pandangan subjektif atau orang pertama. Pengalaman di sini yaitu bukan saja pengalaman persepsi sensorik, namun juga pengalaman yang mencangkup keinginan, emosi, imajinasi, pikiran, serta kemauan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ide awal fenomenologi. Model kajian fenomenologi paling awal berawal dari alegori Plato. Hidup ini kita lihat hanyalah penampakan saja. Sejatinya, hakikatnya yang masih harus digali. Seperti contoh apabila kita melihat seseorang yang minum. Ternyata setelah kita gali lagi, yang kita lihat itu bukan hanya orang yang sedang minum, namun orang yang sedang minum karena haus. Jadi apapun yang kita lihat itu harus dengan informasi yang digali lagi atau representasi. Jadi fenomenologi ini merupakan pengalaman kita terhadap realitas. Apapun yang kita lihat adalah representasi, bukan hakikatnya. Selanjutnya yaitu pendapat fenomenologi dari Immanuel Kant. Dari Immanuel Kant, manusia hanya mengenal fenomenon, tidak nomenon. Jadi manusia itu hanya mengenal yang tampak pada dirinya sendiri, namun tidak dengan nomenon, sesuatu yang apa adanya. Selanjutnya yaitu pengetahuan batinnya tersendiri, bukan realitas sebenarnya. Tidak ada sesuatu apa adanya, yang ada sesuatu yang sudah masuk dalam persepsi. Jadi sesuatu yang tampil, yang bersifat perspektif yang kita gunakan itu, apabila kita melihatnya itu merah, maka kenyataannya juga akan merah. Selanjutnya yaitu fenomenologi menurut Husserl. Menurut Husserl ini, realitas yang tampak. Tidak ada yang menghalangi antara manusia dengan realitas ini. Misal, seseorang melihat warna biru, maka realitasnya ya orang itu melihat warna biru, tidak warna yang lain. Jadi ada sesuatu apa adanya. Ya, selanjutnya yaitu di sini ada contoh gambar tentang realitas dengan pengalaman kita tentang realitas. Perbedaan antara sesuatu apa adanya dan pengalaman kita terhadap sesuatu yang ditunjukkan dengan penampakan kita terhadap realitas itu terdapat pada bayangan hitam, dan sesuatu yang apa adanya atau hakikatnya ditunjukkan dengan tangan yang terkena cahaya. Seperti contoh ada rabbit, wolf, dan elpen. Ya, selanjutnya yaitu filsafat positivisme. Apa itu filsafat positivisme? Filsafat positivisme ini itu berasal dari kata positif yang artinya nyata dan isme yang artinya paham atau aliran. Di sini kata positif yaitu berarti faktual. Faktual di sini yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Jadi, positivisme di sini menurut terminologi yaitu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik.
Dalam artian di sini tuh menyatakan sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dan dapat dibuktikan oleh adanya observasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat positivisme. Ciri-ciri filsafat positivisme yaitu objektif, fenomenalisme, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Selanjutnya yaitu penerapan ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam filsafat positivisme. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi di sini itu sering melibatkan penggunaan metode ilmiah yang ketat, observasi dan pengukuran yang terkendali, serta fokus pada penjelasan yang berdasarkan fakta empiris. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan itu benar-benar nyata dan didasarkan dengan pengamatan yang dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi di sini yaitu peranannya sering melibatkan penggunaan metode ilmiah yang ketat, penekanan pada pengamatan empiris, pengujian hipotesis, dan verifikasi objektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa adanya pengetahuan ilmiah yang dihasilkan itu didasarkan pada bukti empiris dan dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu aksiologi. Penerapan aksiologi ilmu sering mengarah pada pembatasan dalam pembahasan tentang nilai dan etika dalam bentuk ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian tetap objektif dan terfokus pada penjelasan yang didasarkan pada pendekatan dan fakta bukti empiris. Selanjutnya yaitu filsafat postpositivisme. Apa itu filsafat postpositivisme? Filsafat postpositivisme ini merupakan filsafat yang memodifikasi dari positivisme. Paradigma postpositivisme ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian yaitu ciri-ciri paradigma ini. Ciri-ciri paradigma ini yaitu yang pertama, pemikiran ini menentang adanya gagasan-gagasan tradisional. Yang kedua, filsafat kaum postpositivisme cenderung reduksionistis. Yang ketiga, kaum postpositivisme ini mempertahankan filsafat deterministik. Dan yang keempat, fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Adapun contoh dari filsafat postpositivisme ini kita ambil dalam kasus jurnal analisis kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung di masa pandemi. Nah, dalam kasus ini terdapat penerapan filsafat postpositivisme dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Dalam ontologinya, berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku usaha mikro Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sejahtera atau baik. Ada sekitar 58 kategori sejahtera dan ada 30 responden berkategori tidak sejahtera. Di sini itu kita melihat sejahtera dalam artian itu sejahtera bisa menyambung untuk kehidupan berikutnya, menyambung hidup dan tidak kekurangan dalam hal fasilitas maupun prasarana untuk pendidikan dalam masa pandemi. Dalam kategori tidak sejahtera ini kita dapat mengetahui dengan adanya ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta memenuhi prasarana untuk pendidikan pada masa pandemi. Selanjutnya yaitu penerapan epistemologi. Penerapan epistemologi dalam kasus ini berupa kondisi kesejahteraan pelaku usaha mikro Kota Bandung berdasarkan metode rank score
BBS sudah dalam kategori sejahtera. Namun, harus dikaji lebih mendalam mengapa hasil tidak sama dengan fenomena. Yang ada seharusnya pemerintah bisa lebih detail lagi untuk melakukan survei ke lapangan langsung, mengunjungi keadaan warga-warga di Kota Bandung. Dan yang ketiga yaitu penerapan aksiologi. Penerapan aksiologi dari kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa walaupun angka kesejahteraan sudah dikategorikan baik atau sejahtera, tapi masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga membuka hati nurani kita dan akal kita untuk membantu sesama manusia, untuk menolong orang lain yang membutuhkan, atau pemerintah menolong pemerintah dalam masa pandemi ini. Ya, sekian materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.